perkenalkan, saya Aida Zulain dengan NIM 2100373. Izin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai modul 1 Bahasa Mandarin. Pertama, Mandarin menjadi bahasa resmi Tiongkok. Bahasa Mandarin muncul sebagai bahasa kelas penguasa selama bagian akhir dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644. Ibu kota Cina beralih dari Nanjing ke Beijing pada akhir dinasti Ming dan tetap di Beijing selama dinasti Qing. Tahun 1644 sampai 1912. Karena bahasa Mandarin didasarkan pada dialek Beijing, bahasa ini secara alami menjadi bahasa resmi pengadilan. Meskipun demikian, masuknya besar-besaran pejabat dari berbagai penjuru Tiongkok berarti bahwa banyak dialek yang terus diucapkan di pengadilan Tiongkok. Baru pada tahun 1909, bahasa Mandarin menjadi bahasa nasional Tiongkok atau Goryeo ketika dinasti Qing jatuh pada tahun 1912. Republik Tiongkok mempertahankan bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi, berganti nama menjadi Putonghua pada tahun 1955. Tetapi Taiwan terus menggunakan nama Goryeo. Bagian kedua ada aksara Cina. Aksara Cina merupakan salah satu ciri dan fitur dari bahasa Mandarin yang membedakannya dengan bahasa lain. Dikarenakan tidak adanya alfabet dalam bahasa Mandarin, maka aksara Cina bersifat individu, dan itu merepresentasikan bunyi dan arti. Berdasarkan estimasi yang ada, bahwa terdapat sekitar 20.000 hingga 40.000 lebih huruf aksara Cina yang tersedia. Tetapi hanya sekitar 3.000 hingga 6.000 aksara yang paling sering digunakan dalam membentuk kalimat. Secara umum, pengucapan dan pelafalan yang tepat, awal, akhir, dan nada serta makna dari aksara Mandarin harus dihafal, terutama untuk aksara fundamental yang tidak memberikan petunjuk eksplisit untuk pengucapannya dan maknanya. Sebagai contoh ada wow yang artinya saya, yao artinya ingin, akan, dan cu artinya pergi. Aksara bahasa Mandarin yang tradisional atau traditional characters, dengan kata lain dikenal sebagai aksara yang paling kompleks susunan karakternya, saat ini masih digunakan oleh beberapa negara seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, dan beberapa komunitas Cina yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan aksara Mandarin yang sudah disederhanakan saat ini banyak digunakan di mainland Cina. Penggunaannya diumumkan pada pertengahan tahun 1950 untuk meningkatkan literasi, membuat karakter aksara lebih mudah untuk ditulis, dan atas nama modernisasi untuk membuat perubahan dari masa lalu. Penyederhanaan seluruh aksara dan komponen aksara didasarkan pada skrip kursif yang berasal dari dinasti Han. Salah satu contoh karakter bahasa Mandarin yang telah disederhanakan adalah negara, yang dalam bahasa Mandarinnya adalah Go, di mana bentuk tradisionalnya seperti pada gambar berikut. Kemudian ada logat. Bahasa Mandarin terkadang disebut sebagai dialek, tetapi perbedaan antara dialek dan bahasa tidak terlalu jelas. Ada banyak versi bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh Cina, dan ini biasanya diklasifikasikan sebagai dialek. Dialek Cina lainnya seperti bahasa Kanton yang digunakan di Hong Kong yang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun banyak dari dialek ini yang menggunakan aksara Cina untuk bentuk tulisannya. Sehingga penutur bahasa Mandarin dan penutur bahasa Kanton dapat saling memahami melalui tulisan, meskipun bahasa lisannya sama-sama tidak dapat dipahami. Kemudian ada keluarga dan grup bahasa. Bahasa Mandarin adalah bagian dari rumpun bahasa Tionghoa yang pada gilirannya merupakan bagian dari kelompok bahasa Sino-Tibet. Semua bahasa Tionghoa bersifat tonal, yang berarti cara pelafalan kata bervariasi artinya. Mandarin memiliki 4 nada. Bahasa Cina lainnya memiliki hingga 10 nada berbeda. Kata Mandarin sebenarnya memiliki 2 arti jika mengacu pada bahasa. Ini dapat digunakan untuk merujuk pada kelompok bahasa tertentu atau lebih umum, sebagai dialek Beijing yang merupakan bahasa standar di dataran Cina. Kelompok bahasa Mandarin termasuk Mandarin standar atau bahasa resmi Tiongkok daratan, serta Jin atau Jinyu
bahasa yang digunakan di wilayah tengah utara Tiongkok dan Mongolia Dalam. Kemudian ada nama lokal untuk bahasa Mandarin. Nama lokal Mandarin pertama kali digunakan oleh Portugis untuk merujuk pada hakim di Istana Kekaisaran Cina dan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Mandarin adalah istilah yang digunakan di sebagian besar dunia barat, tetapi orang Cina sendiri merujuk pada bahasa tersebut sebagai Putonghua, Guoyu, atau Huoyu. Putonghua secara harfiah berarti bahasa umum dan merupakan istilah yang digunakan di dataran Cina. Taiwan menggunakan Goyu yang diterjemahkan menjadi bahasa nasional, dan Singapura dan Malaysia menyebutnya sebagai Huoyu yang berarti bahasa Cina. Sekian presentasi dari saya. 谢谢大家。